Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di edisi kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengupdate pusaka-pusaka dari koleksinya Pak Heri. Nanti di sini ada pusaka apa saja? Nah langsung saja kita akan review bersama. Nah langsung saja cepat, coba kita akan bertanya-tanya kepada Pak Heri ini. Bagaimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Mas Tony. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama ini kita nggak ketemu? 1 bulanan mungkin. Iya, puasa itu. Pas puasa ya? Iya. Pas puasa itu sobat, saya dikabari oleh Pak Heri, Mas silakan sini. Ada barang baru ini ya. Dan ternyata di sini sobat semuanya, Pak Heri pun juga punya lagi nih barang-barang terbarunya. Saya mau tanya nih Pak, sebelum kita buka untuk mereview satu persatu, saya mau tanya kepada Pak Heri dulu nih. Panjenengan kan selalu update atau barangnya baru-baru. Apakah ini setiap waktu ini berburunya? Iya Mas Tony. Hunter saya itu sering nawari barang-barang yang memang belum saya punyai dan saya pilih yang paling langka, yang paling unik ya. Soalnya kan gini, kalau saya melihat Pak Heri ini kan pekerjaannya kan seorang mandor. Iya, petani. Dan petani. Bukan sobat, Pak Heri ini betul-betul memang bekerja sebagai seorang mandor di salah satu perusahaan ya, perusahaan negara sobat. Jadi kalau saya melihat seperti ini, kok ada gitu loh waktu. Ternyata Pak Heri ini juga mengandalkan ini juga apa? Hunternya juga. Hunter, gitu, saya ya? hunter, hunter dan saya juga keliling juga. Kelilingnya ini pas apa Pak? Pas mungkin pas sambil bekerja itu kan saya orang lapangan, orang tanaman ya. Itu kan petani-petani. gitu Jadi gitu. sambil kadang-kadang tawari petani ya itu saya ambil. Oh gitu gitu. Juga di warung-warung itu sering kayak ngopi itu tanya-tanya. Kemudian ini nanti ada kris sama itu membeli kok apa parani. Oh gitu. Saya temui orangnya gitu. Jadi ini adalah salah satu dari sisi ini ya Pak ya, sisi kelebihan ya, Iya, dari kelebihan. pekerjaan lapangannya Pak Heri. Jadi Sampingnya. sampingan. Jadi selain beliau ini bekerja di di perusahaan negara itu tadi, beliau pun juga punya kesempatan karena kan apa? Karena kerjanya kan di lapangan. Di lapangan. Jadi bisa bertemu dengan para petani Dan kampung-kampung di kampung-kampung gitu ya. Iya. Kalau untuk saat ini Pak ya, kalau petani itu kan rata-rata untuk mbah-mbahnya dulu itu kan memang seorang kalau boleh dibilang itu orang kaya zaman dulu. Iya, betul. Betul. Itu kan kebanyakan petani di desa itu yang saya temui itu kebanyakan itu memang anaknya orang kaya zaman dulu. Anaknya orang kaya zaman dulu. Sebagai penerusnya. Bener kan berarti. Gelers. Dan di situ untuk pusakanya seperti apa Pak biasanya? Biasanya otomatis bagus-bagus. Kalau miliknya orang kaya dulu itu pasti bagus. Gitu Seperti gitu. itu ya. Beda dengan miliknya rakyat biasa. Oh gitu. Oke. Jadi kalau sepengalaman dari Pak Heri ini untuk para petani-petani sekarang ini itu dulu itu memang anaknya orang-orang kaya. Makanya kenapa untuk pusakanya pun juga bagus-bagus. Oke. Seperti itu Pak. Yes. Oke. Mau ada Pak? Ada gitu. Kita ini ya, kita cut dulu nanti disambung lagi nih sobat. Nah sobat semuanya, kita balik lagi setelah kita rehat sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur gitu lagi. Oh ya, tadi Pak Heri kan bilang selain dari para hunter juga panjenengan mencari sendiri. Sendiri. Benar gitu Pak. Dulu sendiri. Suka dukanya ini pada waktu pas mencari sendiri nih, waktu di lapangan seperti apa Pak? Kadang ya gini, untuk kadang-kadang ya dikasih saja. Habis kadang di lapangan itu kadang banyak yang masih takut itu. Bentar Pak. Ya. Cuma dikasih saja. Iya, sering saya dulu. Wow. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang jarang yang ngasih dulu. Tahun berapa nih Pak? Itu ya sekitar 2000-an itu sudah ya dikasih. Gimana itu? Apakah langsung panjenengan mencari pusaka terus langsung ini ada kasih? Enggak, petani ini gini. Kan kok ini tinggal adum paling atas pusaka ini iya Mas. Oh gitu. Tapi aku enggak itu Mas, enggak ngerti Mas. Sama ngerti ya? Saya sedikit tahu. Sama bawah. Ini kok bawahnya buat nolong. Sering dapat rezeki seperti itu dulu. Gitu gitu. Iya, sering. Sering banget Pak. Sering banget. Alasan mereka Pak, selain takut kok bisa mengasihkan pusakanya, alasannya apa Pak? Katanya enggak bisa merawat katanya seperti itu.
Masih. awalnya nggak bisa merawat. Iya, nggak bisa merawat dan takut untuk megangnya itu. Nah ini Ya. alasannya nggak bisa merawat dan juga takut. Iya. Mungkin faktor takutnya ini mungkin Pak Iya. yang dominan mungkin ya. Terus ada lagi yang dilarung malah, itu di miliknya Pak Kasmari dulu teman saya. Itu mau dikasihkan saya. Oke. Ternyata katanya ya tak kasih sampai bawa kabeh. Ternyata dilarung sama apa? Saudaranya nggak boleh dilarung nanti dilarung ke Berantas. Iya. Dilarung dibuang. Dibuang ke Di Sungai Berantas. Iya, Berantas katanya seperti itu. Biar nanti nggak kualat katanya. Astaga ini. Iya, banyak suka dengan. Ini sahabat semuanya. Ini adalah salah satu kalau boleh dibilang itu adalah pemahaman keliru yang tapi sudah membudaya. Betul. Gitu Pak. Jadi apa ya pengetahuan yang keliru tapi sudah membudaya. Karena apa? Karena sudah diturunkan dari generasi mungkin dari kakeknya ke bapaknya lalu ke anaknya. Yeah. Akhirnya jadi seperti itu. Yeah. Takut. Sebenarnya bikin kalau Pak Heri sendiri nih selama ini mereka ini takutnya itu gara-gara apa kira-kira Pak? Ya mereka memandang keris itu masih mistis. Masih Ya, mistis. mistis terus malati masih tertanam di rata-rata orang-orang Jawa. Oke. Sekarang ini seperti itu. Malati itu kalau dalam bahasa Indonesia kualat gitu. Bikin kualat gitu ya. Iya, seperti itu. Takut. Aduh, ini adalah kenapa sobat semuanya? Kalau untuk mungkin di era-era sekarang, Pak, mungkin sudah banyak ya yang mengetahui karena apa ya? Karena untuk pola berpikirnya itu sudah berbeda dari zaman orang-orang tua zaman dahulu. Kalau mungkin zaman dahulu itu kayak semacam kayak ini ya, kayak kolot. Kalau dibilangin A, ya sudah A. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dibilangin A gitu, pasti dia tanya, kenapa kok nggak boleh? Kan gitu. Kalau orang sekarang kan kritis, gitu. Manut. Kalau dulu kan manut ya. Iya, manut. Udah jangan gitu, itu nanti kualat sudah manut, nggak berani, gitu Pak. Kalau sekarang kan jangan seperti itu kualat. Kenapa kualatnya? Kan seperti itu Pak. Itu era di bapak-bapak saya, orang-orang yang seumuran bapak saya itu masih seperti itu. Setelah generasi sekarang ya enggak beda. Sekarang sudah ya beda lagi. Karena sudah pinter-pinter lah seperti itu Pak. Sayang sekali ya sampai dilarung seperti itu. Makanya banyak temuan di Berantas ini larungan. Itu memang pusaka tinggalan yang dilarung, bukan era Singasari bukan. Itu era Majapahit bisa, era Mataram bisa yang dilarung yang dibuang ke Sungai Berantas. Ada orang yang menggali pasir temuan, itu temuan larungan. Beda, ada temuan Singosari sama temuan larungan. Larungan itu tinggalan yang dibuang. Betul. Gitu. Yeah. Oh ya Pak, menyinggung sedikit tentang pusaka-pusaka yang ditemukan teman-teman di kayak di Sungai Berantas, di Sungai Musi seperti itu. Kalau menurut Pak Heri sendiri, apakah itu memang zaman dahulu pertama dilarung, ataukah zaman dulu itu ada peperangan, terus kalah pusakanya dibuang? Kalau menurut Pak Heri sendiri? Kalau saya yang temuan di Berantas itu, dulu kan Berantas itu kan jalan sebagai jalur sebagai kalau sekarang kan jalan raya itu. Jalan raya, itu jalan rayanya orang dulu ya Sungai Berantas. Di situ nah. mungkin ada tabrakan, mungkin ada peperangan ya tenggelam perahunya bersama orangnya, terus seperti itu ya, itu tenggelam di dasar sungai. Itu jadi kalau menurut Pak Heri ada selain dilarung memang pusaka-pusaka larangan, ada juga yang pusaka itu ya seperti tadi Pak ya, kayak perang ataupun juga kapalnya pas di situ kecelakaan tenggelam. Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Oke. Lalu kalau sepengetahuan Pak Heri atau pengalaman Pak Heri, panjenengan pas mendapatkan pusaka-pusaka di kampung ini kondisinya seperti apa? Kebanyakannya ya ada dirawat. Kebanyakan mayoritas ya ada yang dirawat. Kebanyakan ya. Hampir 90% ya. Ya kayak bulu-bulu ya sampai saya dapatnya seperti itu ya, seperti itu. Belum beda ya kalau di yang di sudah di orang yang kolektor, terus kolektor beda lagi sudah di sepet, sudah di sing suara itu sih beda. Oh ya Pak, kalau panjenengan kan bilang kebanyakan orang-orang yang petani zaman sekarang itu kan dulu anaknya orang kaya. Apakah pusakanya dirawat apa cuma dibiarkan saja? Cuma dibiarkan saja. Kebanyakan begitu ya. Dibiarkan saja. Gitu Pak. Tapi ada beberapa orang yang memang dicuci saja,
setiap bulan puro Iya. itu dijamasi. Gitu. Ada juga, cuma tidak banyak mas. Nggak banyak. Banyak kan takut ya dibiarkan gitu aja. Jadi Kebanyakan. menurut Pak Heri 90% Iya. generasi di atas kita nih Pak. Iya. Di atas itu kalau dengan pusaka itu takut dibiarkan karena anggapan beliau-beliau itu adalah pusaka yang mungkin keramat mati gitu betul, loh. keramat. Betul. Mas. Jadi daripada menyusahkan diri sendiri, kemudian dibiarkan apa adanya di situ. Iya. Makanya kenapa sobat semuanya banyak sekali pusaka-pusaka yang kalau kita mendapatkannya dari kampung ataupun dari hunter-hunter yang langsung terjun ke Iya. kampung, rata-rata adalah warangkanya itu jelek-jelek, Jelek ya. buluk-buluk, Bulu-bulu. dimakan tikus, Iya, karat. berkarat, betul Pak Ge? Pasti itu. Karena saya juga pernah mendapatkan itu pusakanya sudah sebenarnya bagus Pak untuk warangkanya, tapi dimakan tikus. Pak Heri pernah punya? Wah, ada di dalam itu Ada. ada. Itu ada. Kalau tidak percaya tak ambilkan. Dimakan tikus, dicacat tikus. Itu dapat dari original orang-orang kampung. Kampung gitu. ya. Cuma sudah saya warangi. Itu pusakanya masih dimakan tikus, belum sempat saya. Warangkanya dimakan tikus. Iya. Dan untuk pusakanya sendiri masih berkarat. Belum. Mungkin tahu ya. Ambilkan. Menarik sekali sebenarnya sobat semua. Kenapa? Karena saya banyak sekali mendapatkan chat dari panjaringan semuanya yang awalnya itu orangnya takut, tapi setelah melihat di channel saya, beliau tuh akhirnya terus sedikit-sedikit ada perasaan ingin tahu. Nah, setelah ingin tahu, akhirnya karena sudah tahu, akhirnya mereka itu cinta. Nah, setelah cinta, akhirnya mereka mau untuk merawatnya. Itu seperti itu. Dimakan tikus ini. Oh, ini adalah salah satu contohnya Pak. Ya, ini dimakan tikus itu. Nah, ini adalah pusakanya koleksinya Pak Heri yang masih original, dibiarkan apa adanya. Ini dapat dari daerah mana Pak? Ini daerah sini saja. Daerah Jombang Iya, sendiri. iya, Jombang. Saya sendiri dapat itu. Oh, Pak Jenderal sendiri. Iya, dapat itu. Ini dari siapa? Ya, Orang dari tetangganya petani. untuk tangganya petani. Tetangganya. Orang berada atau orang biasa? Lumayan. Lumayan berada. Dulu orang kaya, bukan orang kaya. Pusakanya seperti ini Pak. Jadi pakai tikus itu. Ini pusakanya orang kaya loh sobat. Nih, boleh dilihat Pak. Isinya apa? Seperti apa ini? Ya, lumayan berisik ya. Oh gitu. Sebenarnya lumayan. Lumayan. Gede, tebel, itu jenggolot. Oh iya sobat. Nah, sebelum saya buka, coba kalian amati di sini. Untuk pusakanya sendiri sebenarnya ini tebal Pak. Tebel. Nah, ini. Jangan salah loh ya. Di dalam warangka yang seperti ini, sederhana seperti ini, Makan tikus. dimakan tikus, ada pusaka yang bagus. Coba kita akan lihat. Wow, Dapurnya juga. dapurnya Gede, sederhana ini. tebel. Ini berapa nyari nih Pak? Ya, lumayan. Tandel ya. Sobat, ini lebarnya segini nih. Nah, empat nyari mungkin sekitar 5. Ini 5 nyari. Untuk bagian sor-sorannya saja loh ini. Iya. Segini lebarnya. Pak. Bentar. Di keris ini sobat semuanya. Ini kerisnya ini termasuk utuh. Iya, kalau sedikit atas. Nah, keropohnya ini di bagian atas ini kok ya pas di daerah ini Pak ya. Pas dimakan tikus ini ya. Pas dimakan sini sobat. Nah, coba saya akan masukkan biar kalian. Nah, ini adalah sisi yang keroposnya itu di sini. Nah, pas ini yang pas dimakan tikus. Gitu. Nah, seperti ini. Ini. Pak, ini kan keropos warangkanya. Iya. Terus untuk kerisnya di sini juga aus. Aus. Apa kemungkinan kerisnya ini dimakan tikus? Enggak kena udara tadi karatnya di sini. Kena ini kan kalau yang masih terlindungi rangka kan enggak. Yang sini kan enggak terlindungi rangka. Yang mungkin kena udara, karatnya kena nempel karat. Oh, iya. Makanya yang ini rusak dimakan tikus, tapi kok bilangnya juga ini aus dimakan. Iya. Dimakan apa kira-kira ya? Ya karat. Berarti karat Pak ya? Iya. Oh, tadinya ini berkarat sekali Pak. Karat pol itu. Terus saya buat jam masih saya warang. Ini betot jenggolo. Ya. Betok jenggol Pak. Oke. Itu jenggolo ciri khasnya kan gantinya tinggi. Oh, ini. Gantinya tinggi ya. Gantinya tinggi. Ya jenggolo. Bentar. Ini loh sobat.
segini. Sederhana tapi bagus. Nah, segini. Nah, ini. Boleh dikatakan 5 nyari, Pak ya? 5 nyari. Hampir 5 nyari, sobat. Iya. Kotor. Bekar sekali ini. Ini untuk sor-sorannya. Asik sekali. Ini sudah lama Pak di panjenengan mendapatkan pusaka ini? Ya sudah 2 bulan. Oh, berarti baru, masih Ya. baru berarti ya. Ini pusakanya tebal loh, sobat. Tebel. Ini sebal dan ini mantan punyanya orang kaya. Ya, terus Petani juga, Pak. petani. Wow, keren. Nah, kalau zaman dahulu miliknya orang kaya saja itu tidak dirawat. Gitu, Pak. Iya. Apalagi milik yang orang-orang biasa. Terus Mungkin ya itu Eman tadi ya? dibuang atau di Eman. apa gitu. eman itu. Wah, keren Soalnya sekali. bagus. Sebenarnya ini memang iya bagus. Sebenarnya ini istimewanya adalah di bilahnya. Ini bilah bagus sebenarnya, sobat. Kalau untuk pamornya ini mungkin masuk pamor-pamor apa, Pak? Gacing? Iya, gacing. Gacing ya? Iya, gacing. Seperti ini. Nah, sobat semuanya, nanti sehabis ini Pak Heri akan menunjukkan juga pusaka bagus sekali dan ini juga bertabuh Majapahit, Pak. Majapahit. Nah, seperti apakah wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya lagi di video selanjutnya.